Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwa Abdurrahman, mahasiswa profesi angkatan 25. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang overdosis atau keracunan. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait definisi atau pengertian daripada keracunan tersebut. Nah, di mana keracunan ini merupakan masuknya zat atau senyawa kimia dalam tubuh manusia yang menimbulkan efek merugikan bagi penderita. Nah, keracunan ini bisa melalui inhalasi dan menelan materi-materi atau senyawa-senyawa toksik yang berbahaya, baik itu terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian keracunan ini merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, di mana 7% dari semua pengunjung kegawat daruratan itu datang dengan kasus atau masalah keracunan. Nah, selanjutnya itu patofisiologi atau proses terjadinya keracunan tersebut. Nah, keracunan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu faktor diantaranya yaitu bahan kimia yang berbahaya, kemudian mikroba, kemudian toksin dan lain sebagainya. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut dapat mempengaruhi vaskuler sistemik, sehingga ketika vaskuler sistemik itu sudah terpengaruhi dan terganggu, maka tubuh itu akan mengalami yang namanya penurunan fungsi organ di dalam tubuh. Nah, biasanya akibat dari keracunan ini bisa menimbulkan mual, muntah, diare, perutnya kembung, gangguan pernafasan, bahkan kerusakan pada hati si pasien tersebut. Nah, kemudian ketika terjadi mual, muntah, dan perut kembung itu senyawa-senyawa yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh ini akan mengiritasi lambung atau akan melukai lambung, sehingga kandungan HCl di dalam lambung itu akan meningkat. Nah, kemudian akibatnya akan terjadi penumpukan AKH di tempat-tempat tertentu, sehingga timbul gejala-gejala rangsangan AKH yang berlebihan, dan itu yang akan menimbulkan bahaya seperti itu. Kemudian untuk penata laksanaannya di sini ada dua, yaitu terapi farmakologi dan non farmakologi. Nah, di sini saya akan membahas dulu untuk terkait penata laksanaan terapi farmakologinya. Nah, di mana yang dapat kita lakukan pada terapi farmakologi ini, kita menilai dulu dengan cepat ABC-nya. Nah, kita menilai dulu airway breathing circulation-nya. Nah, untuk pasien-pasien yang keracunan ini kebanyakan perawat atau tenaga kesehatan itu tidak mengetahui bahwasanya pasien ini keracunan apa. Kemudian untuk kita menanyakan ke pasiennya juga sangat tidak memungkinkan, karena pasien biasanya datang sudah dengan kondisi yang sangat parah seperti itu. Kemudian untuk gejala-gejala yang tidak diketahui atau penyebab-penyebab yang tidak kita ketahui itu, biasanya kita melihat dulu gejala yang akan timbul pada pasien yang keracunan itu. Yang pertama, depresi pernafasan. Nah, pada kasus ini kita bisa memberikan tindakan, yaitu yang pertama kita bebaskan dulu jalan nafasnya, kemudian kita berikan bantuan pernafasan atau oksigen, kemudian kita berikan naloxon jika diduga overdosis narkotika. Kemudian shock, biasanya pasien itu datang sudah dalam keadaan shock. Nah, shock ini bisa kita berikan penanganan. Yang pertama, kita bisa memposisikan pasien, yaitu kakinya lebih tinggi daripada tubuhnya di atas tempat tidur. Kemudian kita memberikan cairan untuk menambah volume intravaskularnya. Kemudian kita monitor CPV-nya. Kemudian pasien-pasien yang keracunan kemudian ditangani penanganannya terlambat, biasanya pasien itu akan kejang. Nah, ketika pasien datang dengan sudah keadaan kejang, kita bisa memberikan obat diazepam atau clonazepam. Kemudian
untuk nyeri, biasanya pasien dengan keracunan itu juga merasakan nyeri yang sangat hebat. Nah, kita bisa memberikan obat analgetik. Kemudian pasien itu bisa mengalami aritmia jantung. Kita bisa juga memberikan anti aritmia sesuai dengan kelainan EKG yang sebelumnya sudah harus kita periksa. Kemudian keseimbangan cairan dan elektrolitnya juga harus kita perhatikan, yaitu dengan memonitor atau mengoreksi secara hati-hati, kemudian periksa AGD-nya. Kemudian pasien yang keracunan itu biasanya mengalami hipotermia. Nah, ketika pasien mengalami hipotermia, penanganan yang kita bisa berikan yaitu menyelimuti pasien dengan selimut untuk mencegah hipotermianya tersebut. Kemudian untuk terapi non farmakologinya atau terapi non medisnya itu, pasien-pasien yang keracunan kita bisa berikan air kelapa. Nah, di mana air kelapa ini banyak mengandung ion yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, juga memiliki kemampuan untuk menawarkan cairan-cairan yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Nah, air kelapa ini sudah banyak digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti panas dalam, demam, kekurangan cairan, dan lain sebagainya. Kemudian air kelapa ini juga sudah terbukti dapat digunakan untuk mengatasi keracunan obat dan lain sebagainya, dan keracunan-keracunan yang lain. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.